Mana ya zoomnya? Dari kosnya diberhenti itu dulu. Oh dari Tasiknya. Dari Bandungnya. Oh dari Bandung. Ibu share screen lagi ya. Kita istirahat jam berapa? Sekarang juga boleh. Masih ada 20 menit ya. Nah ini ya, memang yang lintas ini contohnya ya. Ini contohnya, kemudian kita lihat spesiesnya apa saja. Yang pertama adalah Ascaris rubicoides. Ini hampir seluruhnya ini adalah parasit ya. Kemudian dikasih garis bawah ya kalau nulis nama spesies. Nah ini contoh-contohnya. Ini semuanya adalah parasit. Sekarang ibu tanya, ada yang kalau malam susah tidur, terus pantatnya gatel banget, pengennya garuk-garuk gitu, pantat gatel banget. Nah itu kalian coba cek ya, barangkali ada yang namanya ini namanya cacing tahu kremi, cacing kremi. Nah namanya kremian ya. Nah kalau udah gatal-gatal gitu minta obat cacing ke ibunya ya, supaya diobati cacingnya, karena si cacing kremi itu akan menular. Kalau misalnya kalian satu kamar, satu tempat tidur sama kakak atau sama adik gitu ya, itu dia bisa keluar si cacingnya, masuk ke pindah ke spray gitu, bertelur di situ. Bertelurnya mah di anus gitu ya, tapi telurnya bisa berantakan kemana-mana tuh, nanti bisa bergerak ke tubuh lain yang ada di spray itu ya. Atau misalnya kalian duduk di kursi ini nih, terus cacingnya telurnya ada yang keluar, terus pindah siapa duduk di situ, telurnya masuk ke dalam pakaiannya ya. Jadi bisa menular lewat tempat tidur, lewat kursi, atau lewat ada yang suka pinjem baju sama-sama nggak? Sarung atau handuk ya. Kalau misalnya lagi berenang pinjem handuk, itu hati-hati ya. Bisa saling menularkan cacing kremi ya. Oke. Terus kalian kalau lagi bisa juga menulari diri sendiri nih, gatel kan, digaruk pantatnya, dan telur-telurnya nempel di sini. Terus kalian lapar, itu ada pisang goreng, kalian masuk. Nanti itu bisa ribuan di perut kalian, bisa ribuan. Nanti si cacing itu bikin gatal karena dia selalu gerak-gerak gini ya, nggak mau diem gitu. Pas mau bertelur dia akan pergi ke bagian supaya telurnya mendapatkan oksigen untuk pematangan telurnya ya. Jadi kalau habis garuk pantat atau pegang
pegang-pegang tangan, cuci tangan yang bersih pakai sabun, kuku harus dipotong ya, supaya tidak jadi tempat telur cacing ya. Kemudian ini Bu Serilia, kalian tahu ini? Coba kalian lihat ini, bentar. Nah, ada yang tahu ini penyakit apa? Nah, kaki gajah ini disebabkan oleh cacing jenis ini ya, cacing gilik nih. Terus cacingnya dari mana? Ada yang tahu cacingnya dari mana? Cacingnya itu berasal dari telur yang ada di tubuh nyamuk. Jadi si orang ini kemungkinan digigit oleh nyamuk yang membawa si telur cacing ini. Kemudian telurnya masuk, ketika nyamuk menggigit telurnya masuk, dia masuk ke apa namanya pembuluh apa kelenjar apa bukan pembuluh darah, limfa, kelenjar limfa, terus berkembang biak di situ sehingga menyumbat kelenjarnya itu sehingga membengkak ya. Nah ini contoh nyamuknya nih, mana ya? Nah ini nyamuknya ya. Nah ini cacingnya, lihat nih, ini cacingnya yang tadi penyebab kaki gajah. Jadi kalau kalian pergi ke suatu tempat, di situ ada orang yang memiliki kaki gajah, harus hati-hati ya. Karena pasti nyamuknya sudah menggigit orang itu dan bisa terbang kemana-mana. Biasanya nggak cuma satu tuh, kalau di satu daerah ada kaki gajah bisa sampai beberapa orang ya. Karena dia menyebarnya lewat nyamuk seperti apa? Demam berdarah, terus apa lagi? Malaria, lewat nyamuk ya. Cuma kalau ini yang dibawa adalah telur dari cacing ini. Sudah dicatat belum ini? Catat dulu. Sudah. Nah ini yang Ascaris lumbricoides, ini umum nih di anak-anak laki-laki atau anak-anak kecil suka main tanah. Oke, enggak. Oh, enggak, ibu cerita pengalaman ibu, kakak ibu banyak cacingnya. Jadi lagi belajar kayak gini di kelas, tiba-tiba kayak ada yang mau keluar. Pas dia kabur ke belakang sekolah gitu, ditarik ternyata cacingnya gini. Dari pantatnya keluar cacing ini. Dan dia itu suka main tanah, suka mancing, terus pokoknya suka main di alam kayak si bolang gitu. Ya, jadi harus rutin minum obat cacing ya kalau anak-anak itu, karena dia suka susah menjaga kebersihan ya. Habis pegang tanah terus dia pengen makan kue gitu, atau ngumut-ngumut tangan, atau gigit-gigit kuku, gigit-gigit kuku, jadi potong kuku ya. Nah ini cacing yang ada di perut ya. Ini juga sama. Cacingnya ini dia punya kait ya, jadi bisa nempel di usus, bisa menyebabkan kalian kekurangan darah, anemia. Nah kalau ada gejala anemia bisa jadi itu kemungkinan disebabkan oleh cacing ya, salah satunya, belum tentu cacing ya. Nah ini cacing tambang ya. Nah ini yang tadi ibu bilang cacing kremi, tuh ukurannya lihat berapa mili tuh. 5 mili ya cacing kremi itu, tapi dia bisa telurnya, kalau misalnya telurnya jatuh ke spray apa dianduk tuh bisa bertahan 2 minggu. Nah itu gak cuma manusia, kucing juga menderita ini ya. Iya biasanya keluar gitu kan. Kalau misalnya bisa dilihat bisa. Jadi kayak benang kan disebutnya juga memang seperti benang ya. Kayak benang tipis gitu, halus ya kan, lihat kayak benang tipis ya. Tapi ujungnya tajam ya. Ujungnya tajam. Kalau dilihat di mikroskop lebih jelas lagi dilihat di mikroskop ya. Nah kalau yang memelihara kucing hati-hati ya, kucing itu hewan yang banyak cacingnya ya. Ini yang hidup di ikan nih. Ini namanya anisakis nih. Nah itu segede gitu, kalian lihat ya seperti benang.
di Jepang itu orang Jepang itu kan suka banyak makan ikan mentah ya, makanya tubuhnya banyak cacing ini. Ini bahkan bisa ke mata, bisa ke otak, bahaya ya kalau udah ke otak. Nah ini di tubuh ikan ya, tuh di perut ikan coba lihat cacingnya. Saya kalau sekali-kali kalau lihat ibunya masak coba lihat ada cacingnya enggak. Nggak apa-apa kalau ada cacingnya dimasak yang matang ya, karena telurnya itu bisa menular. Nah ini yang tadi Ibu bilang kaki gajah, bisa kakinya jadi kayak gajah saking bengkaknya karena kelenjar ininya apa namanya pembuluh getah bening. Kan kalian tidak hanya pembuluh pembuluh darah ya, tapi pembuluh getah beningnya tersumbat sehingga jadi bengkak ya. Ini cacingnya kalau dilihat bawah mikroskop ini penyebabnya adalah nyamuk ya. Nah ini sudah penyakit gajah. Sudah 2, masih ada Anelida sama apa namanya? Ibu ini dulu. Ibu setel video dulu sebentar ya. Ya tapi 5 menit lagi ya, Dek. Kita lihat yang di Palung tadi ya. Ya. Kalau kaki gajah itu bisa sembuh nggak? Biasanya dioperasi ya, tapi nggak bisa sembuh total ya karena sudah banyak yang rusak ya organ tubuhnya. Diamputasi, kalau yang diamputasi enggak sih, kan dia masih bisa sebenarnya bergerak ya. Cuma jaringan pembuluh limfanya itu udah rusak ya. Nah itu biasanya dioperasi ya. Coba nanti kalian cari ya, apakah harus diamputasi atau tidak. Kita nonton ini ya sebentar ya, sampai istirahat. Silakan dimatikan lampunya. Sebentar Ibu lupa, share-nya udah pakai ini belum ya? Kita nonton ya, Igo, Ilham, sampai istirahat. Tahukah kamu, kalau di beberapa negara, ada satu jenis invertebrata yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kamu melihat mereka berkeliaran di sekitar lingkungan perkebunan. Kenapa dibunuh? Karena kehadiran mereka sangat buruk bagi ekosistem perkebunan. Invertebrata ini akan memburu dan memakan cacing tanah, organisme yang kehadirannya menjamin kesuburan tanah. Tanpa cacing tanah, kesehatan tanah akan berkurang sehingga tumbuhan tidak dapat tumbuh secara maksimal. Maka dari itu, populasi cacing tanah harus dijaga. Dan jika terlihat di sekitar perkebunan, organisme pemburu cacing tanah ini harus segera dibinasakan. Cara membinasakan invertebrata ini pun tidak bisa sembarangan. Mereka harus mati dalam keadaan utuh. Tidak boleh dipotong. Karena jika kamu memotong tubuhnya, potongan tubuh tersebut akan menjelma menjadi individu baru. Invertebrata yang saya maksud adalah hammerhead worm atau cacing martil, planaria darat dari genus Bipalium. Bipalium adalah genus planaria atau cacing pipih yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Mereka beracun, rakus, kanibal pula. Racun yang mereka miliki adalah tetrodotoxin. Racun ini mereka gunakan untuk melumpuhkan mangsa mereka. Ini adalah racun yang sama yang juga dimiliki oleh ikan buntal dan gurita cincin biru. Komposisi racun pada cacing ini memang tidak mampu membunuh manusia, tapi tetap saja akan membuat fungsi tubuh menurun jika masuk ke dalam tubuh. Kamu bisa pusing, mual, dan lemas ketika tidak sengaja menyentuh cacing Bipalium ini, lalu mengucok mata, ngupil, atau makan tanpa mencuci tangan. Tapi meskipun cacing berkepala unik ini tidak menimbulkan ancaman langsung bagi manusia, mereka adalah spesies invasif yang memiliki kekuatan untuk membasmi populasi cacing tanah di sebuah habitat. Sebelum kita lanjut, saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit lewat donasi di Sawah Malang, Roti Cecelala, Iyo, Azan Izah Atar, Chris, Udina,
Udah sama-sama. Cacing martil adalah organisme asli daerah tropis dan subtropis. Namun, mereka telah menjadi organisme invasif di seluruh dunia. Penyebaran mereka ke seluruh dunia diyakini dari jalur import-ekspor, secara tidak sengaja terangkut di akar tanaman hortikultura. Sekarang, cacing ini telah meluas penyebarannya. Bahkan di pinggir daerah gurun yang panas dan di wilayah pegunungan yang dingin pun mereka bisa ditemukan. Cacing Bipalium adalah karnivora. Mereka diketahui memangsa cacing tanah, siput, larva serangga, dan segala yang bisa mereka cerna. Mereka mendeteksi mangsa menggunakan kemoreseptor yang terletak di bagian bawah atau di alur ventral kepala mereka. Kepala melebar ini seperti pendeteksi logam, mampu melacak jejak mangsanya. Ketika mangsa berada di dalam jangkauan, cacing ini akan menjerat, melapisinya dengan lendir, dan menahannya. Setelah mangsanya tidak dapat bergerak, cacing akan mengeluarkan faring atau tenggorokannya yang terletak di bagian tengah tubuhnya, sekaligus melumuri mangsanya dengan enzim pencernaan. Enzim pencernaan ini mengandung racun dan zat yang mampu mencairkan bagian tubuh mangsanya. Setelah itu, cacing martil akan menghisap jaringan mangsa yang telah mencair tersebut dan meneruskannya ke dalam ususnya yang bercabang menggunakan organ silia. Setelah pencernaan selesai, sisa-sisa mangsa akan mereka keluarkan melalui saluran yang sama. Dengan kata lain, mulut cacing martil juga berfungsi sebagai anus mereka. Beberapa spesies seperti Bipalium kewense sangat gemar memakan cacing tanah. Para peneliti percaya kalau planaria darat ini mengeluarkan racun untuk melumpuhkan mangsanya, mencegah mangsanya memberontak, dan memudahkan proses penghisapan cairan. Untuk kamu yang gemar memakan cacing, sangat disarankan untuk tidak memakan cacing martil ini. Planaria darat ini mengandung racun syaraf yang kuat, yaitu tetrodotoxin. Racun ini ditemukan dalam lendir di sekujur tubuhnya, yang secara tidak langsung juga berfungsi sebagai mekanisme pertahanan, mencegah pemangsa memakan mereka. Selama bertahun-tahun, cacing martil seringkali keliru disebut siput karena pergerakan mereka yang seperti siput. Tidak seperti cacing yang meliuk-liuk mendorong tanah, cacing martil bergerak dengan menggunakan silia yang terletak pada bagian bawah tubuhnya. Mereka merayap atau meluncur di atas lapisan lendir yang mereka sekresikan. Untuk melewati area vertikal, cacing martil telah diamati menurunkan diri mereka menggunakan seutas lendir, seperti Spider-Man. Sebagian besar planaria darat bersifat fotonegatif. Mereka sangat sensitif terhadap cahaya dan sangat membutuhkan kelembaban yang tinggi. Oleh karena itu, mereka biasanya bergerak dan mencari makan di malam hari. Sebelum matahari terbit, mereka sudah mendapatkan tempat-tempat yang sejuk dan lembab untuk berlindung, seperti di bawah batu, di bawah batang kayu, atau di lapisan bawah di semak belukar. Meskipun telah dikenal sains selama sekitar 300 tahun, masih banyak celah ekologi yang belum diketahui dari kelompok ini. Planaria pertama yang diamati dicatat pada awal 1900-an, dengan teknologi yang terbatas pada masa itu, sehingga ada beberapa koreksi yang dibuat seiring perkembangan teknologi. Pada awalnya, genus Bipalium digagas oleh William Stimson, ilmuwan dari Amerika Serikat yang mengelompokkan semua planaria darat dengan ciri yang memisahkan saluran jantan pada manusia dengan di tanah, cucu tetrodotoxin atau TTX. Terluka parah. Anyway, pada tahun 2014, berdasarkan penelitian yang dilakukan pada spesies Bipalium adventitium dan Bipalium kewense, ditemukan keberadaan tetrodotoxin atau TTX, racun syaraf yang sangat mematikan. Tetrodotoxin ditemukan terpusat di bagian perut dan menyebar secara gradual di lendir pada permukaan tubuhnya. Penemuan ini adalah catatan pertama di mana tetrodotoxin ditemukan pada invertebrata terestrial. Jadi, kalau kamu yang hobi berkebun atau kerjanya berhubungan dengan gali-menggali tanah, cuci tangan setelahnya. Kalau perlu, mandi sekalian. Karena sedikit saja TTX masuk ke dalam tubuh, efeknya cukup lumayan. Bisa bikin sesak napas,
penurunan detak jantung, lemas, hingga tak sadarkan diri alias pingsan. Efek ini bisa meningkat berkali lipat pada manusia dengan alergi yang akut. Ciri yang paling khas dari cacing martil adalah kepalanya yang berbentuk kipas atau sekop, serta tubuhnya yang panjang dan pipih. Bagian bawah tubuh cacing martil memiliki creeping sole atau organ merayap yang mereka gunakan untuk bergerak. Spesies mereka dibedakan berdasarkan bentuk kepala, ukuran, warna. Nah, istirahat dulu ya. Silakan yang mau melanjutkan. Kita lanjutkan setelah istirahat ya. Insya Allah. Silakan istirahat ya Ibu Ilham. Kalian selalu gini tadi. Sama gitu tadi. Daripada lu tukang modal. Ayo, jadi modal. Daripada cacingnya masuk. Cacingnya keluar. Bantuin. Aku tahu kan kelinci. Sudah beli ini pantat. Bisa. Mau kemana?
Aku kaya banget, aku punya 500.000 nih. Lebih efektif kan? 500.000. Buka. Kalau mau teriak-teriak. Ya, aku punya 800.000. Berarti warap saya. Warap. Ada lagi yang sama? Si Impact. Misi infeksi. Mau merampok ya. Robot ribok. Panggil aku Bob sang pencuri. Robot ribok nih bos. Siap beraksi. Robot ribok orang beraksi. Ini bonus buat aku. Gak nempel ya? Gak nempel. Si ininya tuh gak nempel ke hadapan sih. Terus aku sih Kudu nempel. ahli lain nempel. Emang Jadi foto pesan ini. emang belum. DM aku. Aku tinggal. Ini meninggal meninggal. Nah, ini Apa? ayo. Apa? Dia mau pamit Sudah dulu bang, sudah dulu bang. Nah, sampai mana? 5 dulu. Enggak 2 dulu. Sama kan jadian, dua juga. Sama juga. Sama dulu mas. Kejadian yang sama. Apa yang sama? Tapi yang betul. Aku mau nggak diajak. Lama gini. Itu isinya. Oh, kata, poli. Wah, yuk. Udah cepet kasih dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Kalau belajar ini kayaknya udah baik. Enggak, ada juga udah. Sama aja. Sakitnya di mana? Punya apa? Coba ya. Kalau itu karena tahu. Saya coba ya. Kayak ibu katim sih. Diam. Sakit pisan tau ih. Apa mau? Kemarin dia mah kamu lagi. Pasang lagi. Saking capeknya itu pasti basta. Beneran. Ayo minta aku bayangin aku tuh dari kemarin tuh dari sebelum pas kita udah sakit kaki. Udah. Itu kamu sih tempat. Sudah agak kerasa sih. Gak kerasa sih asli ini mah. Asli coba jalan. Sekali aja sekali. Coba sekali. Di dalam berarti? Enggak di dalam. Coba sekali jalan. Bu, mati. Meninggal. Ayo bareng. Bu meninggal. Ah!
Itu udah ini kayak di dalam gitu. Udah banyak kan habis solusinya yang ketat banget ya. Yang nempel bisa nih. Ini nggak salah tuh. Ini yang nempel bisa nih. Sama ini dulu. Tapi dah orang mesti nyari. Mas tukang. Kalau orang tuh nanti kita kan pusat-pusat ya. Seta itu rambut ya. Jadi cacing ini poliseta ini adalah cacing yang memiliki banyak rambut. Kebayang nggak ada cacing yang rambutnya banyak ya. Kemudian yang kedua oligoseta. Bukan seta. Oligo itu artinya sedikit ya. Oligo itu sedikit. Kemudian seta itu rambut. Jadi kalau oligoseta itu cacing yang memiliki sedikit rambutnya ya. Kemudian yang satu biru. Hirudinea. Salah ibu. Hirudinea. Kalau yang ini nggak ada rambutnya ya. Ada poliseta, oligoseta, dan hirudinea. Contoh yang poliseta yaitu cacing palolo. Cacing palolo. Umumnya poliseta itu cacing yang habitatnya ada di laut ya, di air laut ya, di perairan laut. Umumnya di daerah laut ya. Kemudian kalau oligoseta contohnya yaitu cacing tanah. Tahu nggak cacing tanah? Cacing tanah. Kemudian hirudinea yaitu contoh adalah lintah. Nah, lintah itu tergolong cacing. Saya tolong sampahnya kumpulin saya kalau di tempat nanti nggak enak kalau kelihatan berantakan gitu. Ya, ada jadi cacing Annelida itu ada 3, poliseta yang rambutnya banyak, kemudian oligoseta rambutnya sedikit, oligo itu sedikit, dan hirudinea ini adalah lintah. Coba kita lihat ya. Masih ada nggak ya? Bukan di sini. Annelida ya. Nah, ini kita masuk ke Annelida. Nah, ini kalian lihat di sini Annelida struktur tubuhnya yang poliseta tuh rambutnya kelihatan banyak ya. Dia hidupnya di laut ya. Kemudian oligoseta contohnya cacing tanah tuh. Ciri khas dari Annelida itu bersegmen-segmen ya. Seperti cincin-cincin banyak ya. Nah, itu. Jadi cincinnya ada banyak ya. Khusus untuk yang cacing tanah di ini ada yang namanya kitelium ya. Di segmen kalian pernah lihat cacing? Nah, ini ada yang menebal si ininya segmennya. Itu alat untuk reproduksinya. Nah, si lintah juga bersegmen-segmen.
Ini kan Annelida itu asal katanya anulus cincin, jadi kayak banyak cincinnya gitu. Nah khusus yang lintah dia punya ini alat penghisap ya, ada dua, yang posterior sama yang belakangnya di kepala sama di bagian belakang untuk melekat dan untuk menghisap. Sebelum dihisap dia dilukai dulu tuh di ini kulit kita di sini dilukai dulu ya pakai giginya, nanti disedot darah kita biasanya atau enggak sapi bisa atau enggak hewan lain ya disedot. Nah, sebelum disedot tuh dia mengeluarkan cairan untuk mencegah darah menggumpal ya. Jadi dia bisa menyedot darah dengan bebas gitu sampai kenyang banget baru dia bisa lepas ya. Tapi dia melepaskan anti koagulan namanya. Ini ada anti koagulan. Dia menghasilkan anti koagulan. Nah, karena dia memproduksi anti koagulan si lintah ini, anti koagulan itu jadi si lintah dimanfaatkan untuk mengobati penyakit ya. Untuk orang-orang yang darahnya kental gitu ya, atau ada penyumbatan pembuluh darah, digunakan lintah untuk pengobatan ya. Terus kalau misalnya ada yang operasi gitu ya, misalnya operasi di wajah atau di tangan, atau yang penderita diabetes luka nggak bisa sembuh, tempelin ke lintah. Nanti si darah bekunya nanti sama dia diambil sama si lintah ya, dan darahnya jadi lebih cair karena ada anti koagulan ya. Bahkan dipakai apa namanya, si anti koagulannya itu diproduksi menjadi obat ya. Cuma ibu hafal nama obatnya apa, merek dagangnya gitu ya. Coba kalian yang tertarik sama pengobatan bidang mau jadi dokter bisa dicek anti koagulan yang diproduksi oleh lintah itu apa aja, nama zatnya, itu bisa digunakan untuk obat apa, terus zat aktifnya itu kalau nggak salah diproduksi itu di Cina ya, si lintah itu dibudidayakan seperti kalian memelihara apa namanya, menanam padi atau memelihara bebek. Nah kalau di Cina itu memelihara lintah banyak banget. Makanannya adalah seafood ya. Bisa dibedakan antara Polychaeta, oligo, dan Spirulina ya. Kita lihat yang ini, Polychaeta nih. Nah, umumnya hidup di laut ya. Kalian lihat nih, rambutnya banyak ya. Dia memiliki alat gerak namanya parapodia ya. Nah, ini cacing Ohanata. Coba lihat tuh. Bulu-bulunya seperti ini. Dia umumnya di laut ya. Ada yang bisa dimakan, yang suka dimakan sama orang Indonesia itu cacing palolo namanya. Nah ini bisa dimakan nih. Kalau ada yang main ke daerah mana ya? Ada yang pernah dengar nggak di daerah mana nih? Maluku kalau nggak salah tuh. Mereka suka di musim-musim tertentu di bulan pas bulan purnama atau apa, mereka panen cacing ini di laut tuh. Dimakan. Katanya itu kaya dengan protein ya. Rasanya ibu nggak tahu ya. Nah si cacing ini yang Polychaeta ini ada yang hidupnya di dasar laut ya. Ini kalau kalian tahu di dalam laut tuh ada gunung apa berapi di dalam laut. Nah dia tuh tinggal di situ si cacing ini. Tapi untuk berlindung dia membentuk pipa ya. Membuat pipa sehingga dia bisa kuat suhu ribuan derajat di dalam laut ini ya. Terus dia mengembangkan ini yang merah itu, rambut-rambutnya itu berubah menjadi insang kayak ikan ya, ada ikannya buat bernafas. Nah ini kuat banget. Kenapa dia bisa kuat? Karena dia simbiosis dengan bakteri meraih sulfur. Kan di gunung berapi banyak sulfurnya. Nah di dalam tubuhnya itu banyak mengandung sulfur ya di sistem pencernaannya. Nah ini cacing ini yang di dalam ini disebutnya ini cacing pipa ya. Bentuknya macam-macam. Nih dia menghasilkan pipa dari sekresi tubuhnya bentuk pipa-pipa seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu tentang ini cacing Annelida? Nah ini tubworm ya, yang hidup di dasar laut di suhu yang sangat tinggi ya.
Di dalam tubuhnya ada bakteri yang bisa menguraikan sulfur sehingga dia mendapatkan makanannya dari situ ya. Mana nih? Ini yang Oligoseta, cacing tanah. Contohnya Lumbricus terrestris. Nah, boleh ditulis nama spesiesnya yang ini ya. Ibu belum tulis nama spesiesnya. Lumbricus terrestris. Ini adalah sahabat apa? Petani ya. Kalau yang tadi Bipalium itu musuh petani ya. Kalau ini sahabat petani karena dia membuat rongga-rongga di dalam tanah sehingga rongga-rongga itu terisi oleh oksigen ya. Akar itu tidak seperti kalian butuh oksigen untuk bernafas ya. Kemudian mencerna daun-daun kering menjadi kompos ya. Jadi lebih mudah diserap oleh tanaman. Nah, ini struktur tubuh cacing. Nah, kalian lihat sini ya. Struktur tubuh cacing. Nah, tadi yang Ibu bilang kitelium, alat untuk perkembangbiakan ya. Ada dari segmen 23 sampai ke 32 nih. Kalau kalian lihat cacing tanah, ada kiteliumnya. Itu alat untuk reproduksi. Jadi kalau cacing itu hermafrodit ya, nanti dia kalau kawin menempelkan kiteliumnya ini ya. Nah, ini salah satu jenis Oligoseta tuh ya. Ini namanya cacing sonari. Cacingnya jumbo, gede banget. Di Gunung Gede ini ada, kemudian Ibu pernah lihat di Gunung Patuha. Nah, cacing ini dimanfaatkan untuk mengobati misalnya demam, sakit lambung, kemudian tipes, obatnya ini. Kalian bisa cari di apotek juga ada. Ada yang sudah bentuk kapsul ya. Ini asalnya dari cacing tanah ya. Ini ada yang kalau yang berani cacing keringnya langsung direbus, airnya diminum gitu. Kalau yang mau cepet ya. Cuma Ibu nggak kuat kalau itu. Ibu sih udah nyoba ya. Ibu pernah sakit tipes parah gitu. Kalau misalnya lagi tipes tuh kan nggak bisa sembuh, bisa kambuh kapan aja. Pas kambuh tuh Ibu ke apotek cari kapsul cacing minum, agak enakan tuh kalau habis minum kapsul cacing. Kapsul ya, tapi kalau cacing langsung Ibu nggak berani. Kalau ada juga yang bentuknya sudah jadi sirup gitu ya. Nah, ini cacing raksasa nih. Ini dari Australia nih cacing raksasa. Panjangnya 3 meter ya. Ini mirip-mirip ini juga. Ini kan tuh lihat gede banget ya cacingnya. Kalau kalian jalan-jalan suka naik gunung nggak, ke Gunung Gede gitu atau Gunung Patuha itu ada ini. Kalau pas hujan tuh keluar dia bisa bersiul. Coba nanti kalian cek ya di rumah, cari suaranya cacing sonari gitu kayak gimana. Dia bisa bersiul. Nah, kalau yang punya ikan, nah ini salah satu jenis Oligoseta itu cacing cacing darah ya. Ini suka dikeringkan untuk makanan ikan ya. Ada yang pernah lihat ini kan? Nah, kalau di toko ini makanan ikan banyak tuh. Turbifex namanya. Cacing sonari ini dipercaya masyarakat sebagai obat panas ya, sahabatnya dimanfaatkan Ini cacing sonari. sebagai obat panas. Jadi si tubuhnya dibelek dulu, dibuang kotorannya, terus dijemur gitu ya, dijemur sampai kering, sahabatnya udah kering baru dia haluskan si ininya ya, cacing ini dihaluskan, ditumbuk, diseduh dengan air hangat sahabat, sebagai obat tipes dan obat panas ya, dipercaya masyarakat. Nah, berani nggak pegang cacing ini? Ada yang berani sama hewan di sini? Ruby berani? Biru berani nggak? Biru berani ya? Waktu pas camping kalian belum ada ya? Pas camping terakhir tuh pada pegang ular itu. Nah, ini. Jadi cacing tanah itu fungsinya sangat banyak ya, terutama untuk menyuburkan tanah ya. Nih. Selain untuk obat tadi untuk menyuburkan tanah. Kalau yang Hirudinea nih, Hirudinea ini lintah. Nah, ini yang terkenal itu spesiesnya namanya Hirudo, boleh ditulis medicinalis. Ini yang suka dipakai untuk mengobati penyakit ya. Bersifat dia bersifat ektoparasit. Ektoparasit itu dia bisa melekat pada inangnya ya.
Tadi kalau cacing itu ada yang endoparasit, ada yang ekto. Yang endo itu di dalam, misalnya di dalam usus ya. Nah ini jenis-jenisnya ya. Nah ini seperti lintah tapi lebih kecil. Namanya pacet. Ada yang pernah lihat pacet? Dia hidup biasanya di daun-daun gitu. Kalau kita lagi jalan di semak-semak di hutan, biasanya nempel tuh ke kaki kita. Kalau kita cabut tuh nanti darahnya itu muncul terus ya. Sama lintah juga. Nah ini lintah ketika sedang makan darah. Sekarang ini lintah tuh sekarang lagi dipakai buat ini hewan piaraan. Tapi yang lintahnya gede banget segede gini. Yang sudah mana? Segede gini. Ini lintah laut ya, lintah laut Hirudo nuricata. Nah ini pengobatan dengan lintah itu harus dengan tenaga ahli ya. Nah dia tuh mengandung anti keobulan, terus ada analgesiknya. Jadi kita tuh kalau digigit si lintah itu nggak kerasa sakit, karena dia mengeluarkan analgesik. Analgesik itu anti sakit. Seperti kalian minum paracetamol gitu, jadi nggak sakit ya. Nah ini Ibu share sedikit ya, contoh budidaya lintah di Cina nih. Imagine a small, soft, moist creature raised in the billions to create valuable medicinal products. That creature is the leech. A creature with an appearance that gives many people chills, with an unappealing shape, but a crucial role in a billion-dollar industry in China. Leeches are not simply left to live in ponds. They are carefully cared for and cultivated. What makes this strange creature so special? Yang untuk pengobatan. Why are people willing to invest in farms, raising and nurturing billions of leeches to supply the market? Join me as we explore this unique process, from the leech's natural habitat to its transformation into a valuable medicinal product. Kalau di Cina itu kan bahan baku obat pakai segala sesuatu yang ada di alam. Nah, ini yang sudah kering ya. Let's begin the journey from muddy ponds, where leeches thrive, to unique dried leech products. The female creates egg cocoons, each containing 3 to 8 eggs. On average, a female leech can produce 65.25 offspring and up to 136 offspring in its lifetime. Water is regularly pumped and filtered to avoid contamination, and aquatic plants are added to provide shelter and attachment surfaces for the leeches. Besides creating a suitable environment, the leech's diet is also essential. Oh, makanannya seafood ya. Kalau di sini namanya apa itu? Tutut. They are fed small animals like snails, clams, fish, organic matter, or even animal serum to help them grow healthily and reach the ideal size. With a density of thousands per square meter, a large farm can produce millions of leeches annually, meeting the enormous demand in the medicinal market. Once they reach the ideal size, the leeches are ready for harvest, at which point they are turned into economically valuable products. When leeches reach the required size, they are harvested for processing. Each harvested leech undergoes a strict cleaning of leeches monthly.
Leeches are an important medicinal ingredient in traditional Chinese medicine, used in many remedies for treating diseases. Additionally, hirudin, a substance found in leeches, helps prevent blood clotting, supports Namanya hirudin ya, yang untuk mencegah penggumpalan darah. circulation, and reduces the risk of blood vessel blockages. Not only that, hirudin is also used in modern medicine for treating cardiovascular diseases and blood clotting issues. This is why leeches are not merely creatures, but also valuable medicinal resources. Thanks to their high medicinal value, dried leeches have become an export product to many countries worldwide, significantly contributing to the medical economy. Valuable medical product interesting, leave a comment and let us know. Sudah. Ada yang mau ditanyain tentang cacing ini, Annelida? Sudah. Berarti Ibu bisa pindah ke satu lagi ya. Cukup nggak ya waktunya? Coba ya. Mudah-mudahan cukup 15 menit. Arthropoda. Arthropoda asal katanya arthros ya. Kamu nggak kelihatan ya? Arthros itu artinya adalah luas ya. Ini podo itu, podos, masih ingat podos itu artinya apa? Poda artinya apa? Masih ingat? Ada di protista itu. Yaitu ada pseudopoda, rhizopoda, apa itu? Kaki ya. Jadi arthropoda itu hewan yang berluas ya, kakinya berluas-luas. Arthropoda itu berluas-luas ya. Nah, ini contoh arthropoda ya. Jadi arthropoda itu memiliki ciri umum. Cirinya yaitu ya, kakinya berluas, tubuhnya tidak hanya kaki sebenarnya ya, tubuhnya berluas-luas, berluas-luas. Umumnya mengalami egg disease. Atau molting. Ada yang tahu molting? Egg disease atau molting. Dia suka berganti kulit. Ya, berganti kulit. Dia, si arthropoda ini mengalami egg disease. Kemudian sudah itu aja. Jadi ini tuh merupakan anggota dari Kingdom Animalia, ini merupakan anggota yang paling banyak ya, meliputi 90% Kingdom Animalia ya. Nah, dari arthropoda ini nanti akan dibagi lagi, ada coba kalian sebutkan hewan yang memiliki luas-luas apa aja yang kalian ketahui. Apa Citra? Yang Citra tahu hewan yang punya luas-luas. Yang dimakan sehari-hari ada tuh. Kelompok apa?
udang. Ya, kelompok udang itu namanya Crustacea. Ya, Crustacea. Coba Ibu lihat gambarnya. Crustacea, ada banyak Crustacea tuh. Nah, ini Crustacea tuh kalian lihat ada ruas-ruasnya. Di tubuhnya ada ruas-ruas, terus di carbitnya ada ruas-ruas, di kakinya juga ada ruas-ruas. Nah, Crustacea tuh ada banyak nih. Ada yang mikroskopik ya. Kita kalau lihat ini harus pakai mikroskop. Ada yang tahu suara apa ini? Suara apa? Biasanya kalau mau musim kemarau ya. Nah, Crustacea tuh ada yang kalian tahu film SpongeBob? SpongeBob ada musuhnya SpongeBob siapa namanya? Nah, itu tuh sebenarnya bukan plankton tapi ini namanya kelompok Crustacea yang ini namanya Copepoda. Ini plankton tuh ini inspirasinya dari hewan ini Copepoda. Nah, ada juga yang kelompok kepiting ya. Kepiting kalian lihat berluas-luas kan? Ini yang mikroskopis ya. Ini udang-udangan atau Crustacea. Kemudian ada kelompok Myriapoda. Myriapoda. Myria tuh hewan yang kakinya banyak ya. Hewan yang kakinya banyak. Ini ada dua. Ada namanya Diplopoda. Nih. Bentar. Myriapoda. Kalian tahu kelabang atau kaki seribu? Nah, ini termasuk ke dalam Myriapoda. Ada yang di Millipede centipede. Yang ini Diplopoda. Diplo itu double ya. Di setiap ruasnya ada 2 pasang kaki. Kalau ini hanya ada setiap ruas hanya ada 1 pasang kaki ya. Centipede ya. Centipede bukan centipede. Nah, yang ini Diplopoda ya. Contohnya apa namanya? Ada yang tahu? Apa? Kelabang. Kalau yang ini kaki seribu itu apa ya namanya? Kluwing ya. Kluwing. Kalau istilah bahasa daerahnya namanya kluwing. Nah ini, yang ini Chilopoda, bukan centipede. Kemudian yang ketiga, nah ini Arachnida. Kalau tadi Myriapoda tuh kakinya banyak ya. Kalau Arachnida, coba hitung ada berapa kaki laba-laba? 8. Kalau ini 8. Jadi ada 4 pasang kaki ya. Jadi yang Arachnida itu ada 4 pasang kaki ya. Ada kelompok ini. Ada satu lagi. Arachnida itu ada ini apa namanya? Kalajengking, kemudian laba-laba, satu lagi ini Acarina. Acarina itu kutu busuk, kalian tahu kutu busuk? Nah, itu kelompok Acarina ya. Kemudian nah ini kutu busuk yang suka hidup di kasur kalian itu yang sudah bertahun-tahun. Nah ini
yang bikin gatel-gatel ya, kutu busuk. Atau di karpet-karpet ya. Nah, bisa masuk menggigit kulit kalian. Ya, kutu busuk. Iya. Terus ada juga kelompok Acarina ini ya. Ini namanya kelompok Acarina ya. Yang hidup di wajah kalian. Kalian punya pori-pori di wajah. Nah, itu di dalam setiap pori-porinya ada sekitar 10 sampai 13 ini. Kelompok dari Acarina nih. Nah, ini hidup di pori-pori kalian tuh. Nih, pori-pori. Ini makanannya lemak yang dihasilkan oleh kulit ya. Kalau kalian penasaran bisa coba dicek ya pakai mikroskop, tapi kayaknya waktunya nggak tahu ada apa enggak ya. Nah, ini termasuk kalian lihat jumlah kakinya 4 pasang ya. Kelompok ini dia termasuk kelompok Arachnida. Kemudian ada lagi Myriapoda, kemudian terakhir adalah insekta atau hexapoda ya. Mana tadi kaburnya? Insekta, hexapoda. Insekta. Hexa itu artinya berapa hexa? Hexagon berapa sisi? 6. Berarti hexapoda atau insekta itu hewan yang berkaki 6, 3 pasang ya. Contohnya ada yang kalian tahu? Semut. Terus apa lagi? Nah, ini yang tadi kalian dengar suaranya nih. Apa coba namanya? Tonggeret ya, atau bahasa ininya apa? Cikada. Tuh dia suka pipis tuh. Lihat mulutnya. Mulutnya ada kayak jarum nusuk ke dalam batang. Dia mengambil hasil fotosintesis dari tumbuhan itu. Dia hisap sebanyak mungkin. Kelebihannya dia keluarin sebagai pipis tuh. Mana tadi? Nah, nih lihat, dia menghasilkan, nah tuh, dia semprotkan sisa-sisa. Nah, kadang itu yang dia keluarkan itu disemprotkan, itu gula kan dari tumbuhan hasil fotosintesis. Ketika gulanya melekat di batang-batang atau di daun itu nanti dirubungin semut, sama semut dijelatin, sama lebah dijelatin. Nanti kalian cari aja filmnya tentang Cikada. Nah, ini yang hexapoda itu, insekta itu anggotanya bentuk mulutnya macam-macam ya. Ada nyamuk ya. Kalau nyamuk tipe mulutnya apa? Menusuk dan menghisap ya. Karena dia harus menusuk buat membuat lubang terus menghisap darah ya. Menghisap darah manusia. Nyamuk apa yang suka makan darah? Enggak semua nyamuk ya. Nyamuk betina aja karena untuk apa? Untuk telurnya ya. Kemudian kalau kupu-kupu dia sifatnya hanya menghisap ya. Kalau lebah, apa lebah? Kalau lebah menggigit dan menggigit dan menghisap ya. Nah, ini nih. Mana ya? Menghisap, menjilat dan menggigit juga. Kita lihat di sini ya. Nah, ini kan tadi Ibu bilang kalau si arthropoda ini mengalami yang namanya molting atau egg disease ya. Dia mengalami metamorfosis ya. Nah, ini metamorfosis itu ada 2 macam, yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna ini coba lihat. Inilah belalang, terus yang ini jangkrik dan kepik ya. Dia tidak sempurna karena dia tidak membentuk yang namanya kepompong ya. Terus yang dewasa sama yang masih mudanya tidak terlalu jelas, perbedaannya hampir mirip ya. Dia tidak menghasilkan kepompong. Tapi kalau kupu-kupu itu metamorfosisnya sempurna. Nah, ini kupu-kupu sempurna, dia membentuk kepompong ya. Kemudian ini lalat ya. Nah, ini yang disebut ekdisis tuh. Ekdisis itu dia berganti kulit ya.
Ini tadi si Tonggeret itu. Mikir balik. Ini si Tonggeret ini ya ada dua macam. Ada yang annual ya. Ada yang annual tuh jadi setiap tahun dia keluar naik ke atas pohon, terus ganti kulit, terus menjadi cikadal dewasa, kemudian kawin bertelur. Ketika bertelur di pohon, si telurnya di sela-sela kayu. Setelah menetas, nanti si larvanya jatuh ke tanah, masuk ke dalam. Selama setahun penuh dia di dalam tanah tuh. Wow. Nah, ketika kemarau dia naik ke atas, Ganti kulit lagi. ganti kulit kayak tadi, ganti kulit, kemudian kawin, kemudian siklusnya begitu. Tapi coba kalian bayangkan, di daerah subtropis di Amerika itu ada sikada yang ketika di dalam tanahnya itu nggak cuma setahun, ada yang sampai 13 tahun, ada yang 17 tahun di dalam tanah hidupnya. Dia itu, seumuran kita. Nah itu, ada yang di zaman apa dia ini tahu-tahu udah munculnya di ini. Ada yang sampai 13 atau 17 tahun. Itu sekalinya keluar tuh banyak gitu sampai ketika molting si ininya kulitnya tuh berserakan di mana-mana menjadi sampah gitu di pinggir-pinggir rumah, di hutan itu banyak banget. Setiap 13 tahun sekali, tapi itu pesta pora buat semut ya. Hewan-hewan lain tuh seneng banget makan ini kulitnya. Nah, si kada ini kalau sudah kawin ya, ketika kawin si jantannya langsung mati. Waduh. Baru muncul ke tanah selama 13 tahun ya, terus muncul ke tanah, kawin terus mati ya. Kalau betinanya sampai dia bisa bertelur, nggak lama kemudian mati juga. Ya, tragis nggak sih? Nggak juga ya. Itu menjalankan tugasnya dia. Nah ini contohnya yang lain yang hidup di tanah ya, si seka. Kayaknya udah cukup ya, kalau nggak usah diperpanjang, daripada sekilas aja. Nanti Ibu kasih salah ya PPT-nya ya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Putri. Minggu depan insya Allah sama Pak Entu ya belajar seberapa ya. Silakan. Yang sudah presentasi angkat tangan. Dulu ya. Apa ya, coba kamu kita
Nanti kamu infoin lah. Dan silakan duduk di kursi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan berdoa. Nah, silakan yang belum maju, angkat tangan yang belum ke depan presentasi. Yang belum. Lima orang ya? Pigo apa Pigo? Udah. Ya udah. Sekarang yang pertama mulai dari Pigo. Pak, langsungin aja satu ya Pak, yang mau dipilih. Dua-dua, ada dua kan? Ada dua, tapi Iya, nggak apa-apa. langsung dua-duanya apa langsung? Silakan mulai. Yang lainnya mohon mendengar. Terus yang sudah, silakan buat latar belakang. Terus apa lagi? Latar belakangnya terbagi jadi 4. Satu alam mula. Oh iya wajahnya. Dua definisi. Penjelasan tentang hal-hal yang kontroversial. 4 pertanyaan yang ingin diketahui. Itu aja. Belum selesai Bapak. Latar belakang aja. Ya, silakan yang sudah selesai presentasi buat latar belakang yang terdiri dari 4. Yang pertama awal mula ketertarikan, kemudian yang kedua definisi dari KBBI. Kemudian yang ketiga penjelasan tentang hal yang kontroversial, dan yang terakhir adalah pertanyaan yang ingin diketahui. Silakan bisa dimulai, Pigo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farigo, akan mempresentasikan kelas minat saya. Yang pertama ada pendidikan Pancasila. Alasan saya memilih pendidikan Pancasila itu karena saya suka sejarah. Dan latar belakangnya itu waktu saat SD kan ada pelajaran sejarah. Jadi saya itu kayak yang, wah ini aku banget gitu Pak. Ya, lanjut. Terus manfaat untuk orang lain dan diri sendirinya, buat diri sendiri tuh kayak kita tuh jadi lebih tahu banyak tentang sejarah-sejarah gitu Pak. Sejarah-sejarah Indonesia terutamanya. Kalau untuk orang lain kan, misalnya nih yang belum tahu sejarah apa Indonesia sebelum merdeka itu gimana. Nah sama kita itu bisa diajarin biar tahu tuh. Aktivitasnya ya baca buku-buku sejarah. Belajar. Lanjut. Terus inspirasinya mungkin dari siapa? Pak Isan.